Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar Ghazali dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan praktikan daripada tugas 3 jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk soal nomor 1, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkatnya, lalu koneksikan ke 4 komputer tersebut agar bisa di-ping. Soal nomor 2-nya, kita buatkan server HTTP yang terhubung dengan keempat buah komputer tersebut, lalu semua komputernya harus bisa mengakses layanan HTTP servernya. Soal ketiga, kita buat server DNS, setelah itu um, keempat komputer tersebut harus bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Untuk yang keempat, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut, lalu lakukan perintah-perintah berikut. Ini dari PC0, PC1 harus bisa ping ke PC0, PC0 harus bisa ping ke PC1, dan PC1 harus bisa akses server Ilkom, dan PC0 harus bisa akses server pendidikan.com ya. Untuk ini nanti kita lihat ya, sepertinya saya nggak akan buat struktur topologi yang sama, karena saya nggak akan memperlama waktu ya, nanti jadi bikin 2 kali. Saya langsung gabungkan aja nanti dari topologi nomor 1 ini, jadi kita sambung aja langsung ke sini. Tapi secara peralatannya ataupun juga perintahnya seharusnya masih sama sih, nanti tinggal kita tambah router dan switch 1 dan server 1. Jadi nanti kita buat dari sini, nanti tinggal ditambah di sini aja. Kita mulai, berarti kita butuh komputernya 4. Karena kita akan bikin dengan nomor yang tadi ya, kita bikin lebih aja deh, sekalian langsung. Terus saya butuh server, kita butuh sebelumnya mohon maaf kalau ada batuk-batuk ya, karena saya sedang kurang sehat. Selanjutnya kita buat switchnya. Switchnya itu kita mengikuti rekomendasi yang ini kalau nggak salah. Rekomendasinya yang mana ya? Yang 2950 24. Kita taruh sini 1, kita taruh sini 1 untuk switch yang ke sini, terus untuk routernya yang mana ya? Rekomendasinya 1841 ya. Yang nah, ini kita sambungkan pakai kabel strike. Press Ethernet 1. Sebentar. Ini mau saya kasih nama dulu ya. Kita kasih IP dulu aja deh. Masing-masing komputer antar kabel aja. Berarti ini 1. Ini kenapa ada 24? Karena ini kita pakai switch tipe 24 port ya sepertinya. Jadi ada 24 port yang bisa kita pakai untuk menghubungkan antar switch dengan komputer ataupun server. Lima. Nah, ini kita sini dulu ya, kita fokus ke nomor 1 dulu, 1, 2, dan 3 dulu. Kita setting IP. Nah, di sini saya pakai kelas yang biasa dipakai di perusahaan saya. Untuk gateway-nya
Ini gateway harus kita isi karena nanti akan pengaruh ke soal nomor 4 tadi ya. 80 titik. Saya mau ambil 50 aja. Gateway ini apa sih? Gateway itu dia sebagai penghubung atau jembatan gitu ya. Dan kenapa cara kita nentuin ini tuh 50 atau 40 atau 30 itu tuh kayak range IP gitu. Jadi kalau gateway-nya 50, kita jangan isi komputernya itu di IP 51 di sininya atau 52, jangan ya. Karena kan gateway-nya hanya sampai 50 aja kita. Untuk DNS server ini untuk server yang ini saya udah nentuin sih mau pakai IP berapa. Kita langsung isi aja biar sekali jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pakai IP 6. Ini kita copy. Nice. Copy. Oh, udah kita close aja. Kayaknya salah. Oh, ini salah. 8150 harus. Untuk nama-namanya kita kasih nama dulu aja ya, biar nggak pusing. IP2, 3, 4. Ini nanti kita pakai untuk apa tadi? Ilkom ya. Ilkom.com. Nice. Dan di Ilkom kita tulis pendidikan aja biar gampang. Nah, kita lanjut setting IP. IP2, subnet mask, gateway-nya 50, DNS servernya pakai 6. Desktop IP3, subnet masknya diisi, gateway-nya 50, untuk DNS servernya 6. Subnet mask gateway-nya 50, DNS servernya 6. Sekarang server HTTP. Nah, kita kasih IP-nya 5, subnet mask gateway-nya 50, dan servernya. Terus sekarang DNS-nya. DNS-nya kita kasih IP 6, DNS gateway. Nah, ini untuk DNS servernya nggak usah diisi. Kita langsung isi DNS di sini. Namanya ilkom.com. Alamatnya tadi _5. Oke, ini udah keisi nih ilkom.com. Nah, sekarang waktunya kita pengujian. Kita ping 92.168.81.2. Jadi komputer 1 nanti akan ping ke komputer 2, komputer 2 ping ke komputer 3, dan seterusnya. Ini kita copy aja biar cepat.
tes. Ini berarti ke komputer 3. Reply. Ini berarti ke komputer 4. Reply. Kita coba ke komputer 1 ya. Reply ya. Nah, sekarang soal nomor 2 berarti. Suatu servernya udah dibuat, bisa mengakses layanan HTTP. Ini kan servernya tadi IP-nya di sini kelihatan ya. 192.168.81.5. Nah, ini bisa kita akses nih. Kayak gini lewat web browser. Ini langsung sekalian aja ya kita jawab dengan nomor 3 ini juga sekaligus menggunakan DNS. Oh. Nah, IP-nya, jadi cara untuk cek HTTP-nya, kita panggil IP-nya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah berhasil. Nah, untuk cek yang DNS, kita panggil nama si servernya. Tadi kan kita kasih nama ilkom.com. Udah kita setting juga tadi di DNS server kan. Nah, ini kita kasih ini. Sorry, kayaknya salah. Oh, salah. Gimana? Oh, ilkom. Oh, ini harusnya di sini ya, pendidikan ya, sorry. Ini namanya salah ya. Ini server DNS pantas dia. Ini pendidikan belum kita panggil ya. Nanti kita panggil. Hmm. Balik lagi tadi. Nah, kita harusnya udah bisa manggil com.com. Nah, ternyata berhasil ya. Nih, kalau mau coba, kita tes dari yang lain deh. Dari visi nomor 4. Kita panggil keterangannya. Remote ya. Ilkom.com. Nah, remote ya. Nah, ada di Ini kayaknya bukan yang nggak kebuka ya, tapi lemot ini kayaknya. Dari spesifikasi komputernya. Coba kita tes lagi. Aduh. Oh, hostname unresolved. Berarti nggak bisa dipanggil. Kenapa nih? Harusnya secara dipanggilnya udah bisa.
DNS-nya, oh, DNS service-nya off. Kok jadi off ya? Harusnya dia on, otomatis. Ini harusnya udah bisa nih. Nah, kan udah bisa. Berarti tadi karena DNS service-nya kok off ya? Ini harusnya on sih, otomatis dia. Oke, kita close, udah bisa ya. Untuk nomor 2 dan nomor 1, 2 dan 3-nya udah bisa. Ini udah kita coba tadi dari PC 1, PC 4. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 nih. Strukturnya kayak gini ya. Ini kita mulainya dari sini nih. Episode 1, server pendidikan.com 1, PC 1. Nah, ini yang nomor 1, 2, dan 3-nya tadi. Kita buat. Kita sambungin aja langsung. Ini ethernet kosong. Ethernet 1. Ini ethernet 2. Ini ethernet 3. Nah, ini pertama-tama kita setting dulu komputernya deh. Komputernya di sini kita setting. Untuk settingan IP-nya sih kelasnya masih sama ya, cuma segmennya aja sih yang dirubah. 168 kita pakai 90 aja, IP-nya satu aja. Untuk gateway kita pakai 5 aja, nggak usah besar-besar. 90.5. Nah, DNS servernya ini harus diisi karena nanti kita mau akses si ilkom.com ini kan 81.6 pakai IP ini gateway segini harusnya udah. Ini servernya kita setting 92.168.90.2 aja, gateway-nya kita isi 90.5. DNS servernya 168.81.6 tadi, 81.6. Oke, sekarang routernya nih kita setting. Cara settingnya kita masuk ke config, pertama kita isi read-nya dulu 92.168.81.0. ini untuk yang area kiri. Sekarang area kanannya ke segmen 90. Oke, udah kita isi interface nih, itu isi internet kosong. Kan kok isi internet kosongnya yang ini ya, ethernet kosong ini. Jadi kita isi dengan gateway-nya. Tadi saya pakai gateway 50. Ini di on statusnya supaya terkoneksi. Nah, yang kedua tadi pakai segmen 90 gateway 5 ya. Nah, ini jangan lupa di on juga. Oke, kalau udah di on kita tunggu sampai hijau. Ini dia lagi konekin dulu sinyalnya. Sambil nunggu kita tes dulu kali ya di sini. Oh, sambil kita setting di sini untuk server pendidikan.com-nya kan belum ditambah ya. Ini IP-nya kan dia 90.2. Nah, ini kita setting lagi di sini. 90.2 pendidikan.com 92.168.90.2. Nah, kita save. Nah, ini kita save. Ada ilkom.com, ada pendidikan.com dengan IP 81.5 dan 90.2. Nah, ini udah hijau. Sekarang kita tes. Kita tes ini dulu nih. Si PC4 ini dulu, akses pendidikan.com ini udah bisa atau belum. Nanti sekalian kita tes ke sini. Ke server ilkom.com. Mohon maaf ya ini kalau sering not responding karena spesifikasi komputernya terbatas.
Nah, kita coba panggil HTTP-nya dulu ya. Nah, udah kepanggil ya. Sekarang kita coba pendidikan.com. Nah, kepanggil juga. Ini kalau salah, dia nggak bisa ya. Nah, kayak gini. Jadi ini udah kepanggil. Nah, kita panggil yang ilkom.com nih. Ilkom.com. Bisa gak? Nah, bisa kan? Tuh, kalau beda nggak bisa dia. Nah, artinya, ini kita close aja. Artinya, ini kita anggap ruangan A, ini kita anggap ruangan B. Ruangan B ini udah bisa mengakses ruangan A secara jaringan ya. Kita tes ping dari PC 4 ke PC 1. Ini tadi IP-nya 168.90.1. Kita tes ke PC 2 deh, biar IP belakangnya beda. Kita tes ping 192.168.81.2. Oh ya, harusnya reply. Nah, kan reply. Nah, reply. Ini biasa karena koneksi aja sih kayaknya. Baru connect dia. Nah, udah bisa nih. Berarti dari kanan sini udah selesai ya. Sekarang kita coba dari kiri. Kita coba akses si pendidikan.com dan kita coba ping ke kita dari sini deh yang belum pernah dipakai nih. 81.3. Kita coba 92.168.90.1 ya. Nah, reply ya. 90.1. Oke. Sekarang kita coba web browsernya nih. Kita coba panggil. Nah, kita coba panggil HTTP-nya dulu. Tadi IP-nya 90.2. Nah, udah bisa kepanggil ya. Sekarang kita coba pakai nama DNS-nya. Kita panggil. Nah, ini udah kepanggil nih. Nah, oke. Udah berhasil ya. Dari ruangan A, ping ke ruangan B bisa, PC ruangan A, akses ke server di PC ruangan B bisa, begitupun sebaliknya, ruangan B ke ruangan 1 juga udah bisa tadi ya. Jadi ya begini untuk hasil praktik daripada tugas 3 jaringan komputernya. Memang sebenarnya nggak seribet dan sesusah itu sih ya untuk kita setting topologi jaringan itu, karena ini kan masih basic ya, basic dasar. Jadi kayak kita misalkan mau buat lab komputer gitu, nah itu sama juga nih konteksnya kayak gini juga. Misal kita punya server gitu ya, ruang server gitu ya, kita punya ruang server. Nah, dari ruang server itu anggaplah ini ruang server gitu ya, kita kan punya servernya. Nah, dari server ini itu kita sambungin ke switch kan. Nah, dari switch itu kita sambung ke router. Nah, dari router anggaplah ini tabcomnya gitu ya, tab komputernya nih. Nah, dari router nanti disambung ke switch juga. Ini disebutnya nanti switch manageable gitu. Nanti ya udah tinggal setting di IP-nya aja sama di routernya. Biasanya sih pakainya microtik ya kalau saya. Dan kalau di DNS itu kita setting satu-satu, static gitu ya. IP-nya kita setting IP-nya satu-satu kayak tadi. Tapi kalau untuk labcom sih biasanya biar cepet kita pakai DHCP sih, nggak pakai static untuk setting di routernya atau di mikrotiknya. Nah ya udah, kalau labcom kan dia nggak pakai server lagi di sini ya. Dia hanya router, switch, komputer-komputer dan komputer aja. Kayak gitu sih ya untuk penjelasan singkat mengenai tugas 3 jaringan komputer ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.